Langit kelabu menyelimuti kerajaan Auria saat pangeran pertama lahir. Tak ada lonceng yang dibunyikan. Tak ada pekikan burung. Bahkan angin berhenti berbisik. Sang ratu, yang lemah akibat persalinan, hanya sempat membisikkan satu nama, Alarik, sebelum menghembuskan napas terakhir. Sejak saat itu, anak itu dianggap membawa sunyi, bukan sebagai kutukan, tapi misteri yang tak dapat dijelaskan. Raja Halmar, ayah Alarik, jatuh dalam kesedihan dan mulai memerintah dengan tangan dingin. Kerajaan yang dulu penuh nyanyian dan warna berubah menjadi tanah yang tenang, rapi, tapi kehilangan sukacita. Alarik tumbuh menjadi pemuda dengan mata dalam dan tatapan lembut. Ia tak suka keramaian istana, lebih sering duduk di tepi danau Ilmir, membaca puisi ibunya yang ditemukan dalam kotak kayu tersembunyi. Para penasihat berkata, Tuan muda harus belajar memimpin dengan tegas. Tapi Alarik menjawab, bagaimana bisa seseorang memimpin sebelum ia mendengar? Ia sering menyelinap keluar dari istana untuk mengamati kehidupan rakyat. Ia melihat mereka bekerja, tertawa, namun menyimpan kelelahan yang sama, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Pada malam ulang tahunnya yang ke-18, Alarik bermimpi. Dalam mimpinya, sang ratu memanggilnya dari lembah penuh cahaya, mengatakan bahwa hatinya adalah kunci untuk membawa terang kembali. Keesokan harinya, Alarik meninggalkan istana, membawa hanya pedang pusaka ibunya, buku puisi, dan semangat yang baru menyala. Ia berjalan ke hutan-hutan yang terlupakan dan desa-desa yang bahkan peta istana tak kenali. Ia membantu para petani menggali sumur, menjaga anak-anak dari serangan serigala malam, dan memperbaiki atap rumah tua dengan tangannya sendiri. Pelan-pelan, ia dikenal bukan sebagai pangeran, tetapi sebagai putra cahaya. Di ujung perjalanan, di balik bukit kabut, ia tiba di sebuah lembah sunyi. Di sana ia bertemu Liora, seorang gadis buta yang tinggal sendirian. Ajaibnya, lembah itu selalu diterangi cahaya matahari, meski kabut menggulung di sekelilingnya. Aku tidak melihat dengan mata, kata Liora, tapi aku melihat dengan hati. Dan aku tahu siapa dirimu. Mereka berbicara malam demi malam. Alarik mulai memahami bahwa cahaya bukan sesuatu yang bisa dicari, tapi sesuatu yang harus dibangkitkan di dalam. Liora mengajarinya mendengar suara yang tak terdengar, melihat luka yang tak tampak, dan percaya pada cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Setahun kemudian, Alarik kembali ke Auria. Ia bukan lagi seorang pangeran yang pemalu dan pendiam. Ia memimpin rakyat bukan dari singgasana, tetapi dari jalanan. Ia merombak aturan pajak, membuka sekolah untuk anak desa, dan membentuk dewan rakyat. Ayahnya yang tua melihat perubahan itu dan akhirnya berkata, aku tidak mengajarkanmu menjadi raja. Tapi kau mengajariku menjadi manusia. Auria berubah. Burung kembali bernyanyi. Sungai kembali jernih. Dan orang-orang tak lagi menunduk saat berjalan. Di samping istana, Alarik membangun rumah sederhana untuk Liora, yang kini menjadi penasihat dan pelita hatinya. Mereka tak pernah menikah secara mewah, tapi seluruh kerajaan tahu, cinta mereka menjadi cahaya yang menerangi segalanya. Dan selama bertahun-tahun, orang-orang terus menceritakan kisahnya, tentang seorang pangeran yang membawa terang bukan dengan pedang, tapi dengan hati yang mampu mendengar dunia.